Yang pertama adalah ini makhluk hidup. Kalian harus mencintai dulu. Kalian harus menjiwai dulu. Seperti saya, ini hobi kecil saya yang alhamdulillah sekarang jadi penghasilan saya. Nama saya Reza Stefanus, saya owner di Reza Goldfish Farm. Umur saya 44 tahun. Saya sudah menjalankan bisnis ini sejak tahun 2006. Saya berlokasi di Jalan Rait, Gang Kasui 1, nomor 12A, di kawasan Beji, Depok. Maaf, saya dulu wira swasta, saya buka toko usaha alat tulis kantor dan juga gift shop. Lalu tahun 2001 saya gulung tikar, bangkrut. Dan ini Mas Koki ini hobi kecil saya yang akhirnya di saat saya nggak ada kesibukan, saya geluti, saya seriusi sampai beranak pinak. Dan ada orang yang membeli ikan saya saat itu. Nah, dari semenjak itu baru saya terpikirkan, kenapa tidak saya jual ikan saya. Dan akhirnya mulai saya membesarkan dan menseriuskan. Saya di sini fokus untuk beternak 3 jenis Mas Koki. Yang pertama itu ikon kita atau andalan kita adalah oranda. Oranda merah putih atau oranda kaliko. Lalu yang kedua kita fokus di rancu. Dan yang ketiga kita fokus di ryukin. Hanya 3 jenis itu aja. Ini jenis-jenis yang saya kembang biakan. Ini namanya ryukin. Kepalanya lancip, badannya bundar atau kepalanya juga berpunuk ya di atas kepalanya. Ini namanya ryukin. Ini namanya rancu. Ikan berjambul, punggung melengkung seperti busur panah dan dia tidak mempunyai sirip punggung atau bahasa kita itu dorsal. Lalu nih yang paling mantap, ini jenisnya oranda dan ini orang bilang oranda kirin atau oranda kaliko. Dia mempunyai jambul yang luar biasa dan dia mempunyai badan yang tidak terlalu bulatnya sedang, tetapi ekor panjang dia dan gaya berenang dia itu yang menjadi banyak kesukaan orang. Saya ada 2 metode pembesaran ikan. Yang pertama, waktu di saat lagi berayak sampai usia 1,5 bulan, itu ikan masih halus dan itu tidak menggunakan filter atau itu kita bilang pembesaran tradisional ya, yang itu 3 hari sekali harus kita kuras, pemberi makan cacing. Nah, nanti sudah di usia 1,5 bulan dan sudah sampai di ukuran kurang lebih 6 cm. Itu kita mulai pindahkan ke kolam yang filter. Nah, kolam filter, kenapa kolam filter? Kolam filter itu ada arusnya, tapi tidak besar dan dia menghasilkan oksigen yang berlimpah. Kadar air terjaga baik terus dan itu kita kasih pakan pelet yang high protein supaya pertumbuhannya semakin bagus lagi. Saya dulu belajar tuh dari tahun 2001 sampai 2006 dan saya merasa sudah cukup oke dalam hal pemeliharaan ikan, pembesaran hingga penjualan. Lalu 2006 saya
mencari lokasi, dapatlah tempat ini, dan ternyata semua nggak sesuai sama yang saya harapkan. Begitu saya pindah wilayah, saya harus belajar lagi mengenai air. Dan di sini saya awal-awalnya itu mengalami kematian atau kerugian itu sekitar 1,5 tahun di awal. Lalu akhirnya ketemu permasalahannya dan kita udah tahu masalah air ini, cara penanganannya bagaimana. Alhamdulillah sampai saat ini kita berjalan dan alhamdulillah kita berkembang. Kita tinggal di wilayah tropis, alhamdulillah kita diberkahi udara yang bagus, cuaca yang bagus, matahari yang cukup cerah. Itu bagus buat ikan-ikan tropis, Mas Kopi termasuk ikan tropis. Dan kita dalam hal penjualan, selain Jabodetabek, kita juga melayani nasional. Dari online itu, dari Facebook dan Instagram itu benar-benar domestik itu rasanya dekat, pengirimannya mudah, juga cepat. Terus juga selain domestik, permintaan dari ekspor itu wow, luar biasa banget. Itu ekspor kita, tapi karena kita masih di lahan yang kecil, kita hanya bisa memenuhi permintaan dari Asia. Pasar Eropa banyak minta, tapi mereka minta yang kuantiti. Kita nggak punya untuk kuantiti, kita hanya punya quality, dan itu pangsa pasar terbesarnya Asia. Terus Malaysia, Filipina, Vietnam, Hong Kong, kadang-kadang Taiwan, dan kadang-kadang Thailand. Untuk Mas Kopi saya yang grade show atau yang layak untuk dikonteskan itu biasanya sama teman-teman saya atau yang beli ikan saya itu, sama mereka di grooming di media yang filter ini dengan filterisasi yang bagus, dengan pengairan yang bagus, dengan pakan yang luar biasa bagus, sehingga ikan itu bisa grow up, ikan itu bisa berkembang bagus. Dan hasil groomingan mereka itu nanti akan dikonteskan, diadu kecantikan, siapa yang paling cantik, siapa yang paling mendekati kesempurnaan, nanti dia akan menang. Siapa yang groomingannya baik, nanti dia akan mendapatkan hasil yang baik juga. Saya biasanya mulai menjual ikan saya itu di usia 2 bulan atau sekitar 2,5 bulan lah ya, yang ukurannya sekitar 8 sampai 10 cm. Dan range harga penjualan saya tuh yang termurahnya 600.000 untuk ukuran itu, dan yang termahalnya sekitar 2 juta atau 2.500.000 satu ekornya. Kenapa saya jual dengan harga seperti itu atau harga 600 atau sampai 2 juta sekian? Yang pertama, kita indukan itu memang berkualitas. Kita dalam memilih indukan itu ada, nggak sembarangan kita beli ikan bagus terus kita ternakin, enggak. Tapi kita lihat dulu ikan ini genetiknya bagaimana, ikan ini bibit bebet bobotnya bagaimana. Kalau oke, udah masuk dalam kriteria kita, baru kita beli. Harga mahal pun kita beli, dan umumnya memang nggak ada yang murah gitu. Lalu cara pemeliharaan kita memelihara ikan ini dengan indukan yang sudah baik, tentu kita menghasilkan anak yang baik-baik juga, yang bagus-bagus. Dan kita akan menyortir ketat itu setelah yang udah lulus dari sortiran kita, itu akan kita beri pakan yang bagus, dengan perawatan bagus, menjaga air yang bagus, dengan pakan yang memang bagus banget dan mahal banget. Lalu, dan kenapa sampai ada juga yang harga di 2 juta up? Itu ikan yang grade show. Dalam satu pembesaran atau dalam satu batch kita ternak ikan, kadang-kadang ikan yang kualitas untuk show itu bisa jadi tidak ada sama sekali, atau hanya 1%, atau kita lagi beruntung kita dikasih rezeki bisa 10% yang untuk grade show-nya. Dan dalam satu ternakan ikan 2.000 ekor itu kita akan sortir habis, sehingga yang kita ambil hanya 200 atau 300 ekor. Sisanya kita lepas liarkan. Pesan saya untuk teman-teman, apabila kalian pengen
memulai bisnis ini, yang pertama adalah ini makhluk hidup. Kalian harus mencintai dulu. Kalian harus menjiwai dulu. Seperti saya, ini hobi kecil saya yang alhamdulillah sekarang jadi penghasilan saya. Dan yang pertama adalah kalian cintai produk atau kalian cintai apa yang mau kalian kerjakan sehingga kalian bisa ikhlas dan kalian serius untuk mengerjakannya. Lalu tentang indukan saya atau kalian mau mencoba dengan indukan yang lebih murah, itu nggak ada masalah. Kualitas atau kuantitas itu sama aja. Kuantitas dengan jumlah yang banyak itu akan menghasilkan yang bagus juga. Dan yang pertama, coba dulu aja. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih banyak udah mau nonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Pandu Nirwana.